Oke bro, sekarang kita sudah sampai di Bagja Audiotronic. Nah, kita di sini mau ngapain? Saksikan terus video ini ya bro. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke bro, sekarang saya sudah ada di workshopnya Bagja Audiotronic dan inilah yang akan saya temui, yaitu Mas Yanto. Oke. Halo Mas Yanto. Oh iya, namanya siapa ya? Ini dari Selato Channel. Oh, Selato Channel. Iya, Selato Channel. Nah, salam buat teman-teman semuanya, Selato Channel iya. ya. Oh, Selato Channel disapa oleh dukunnya audio di sini Bagja Audiotronic, namanya Mas Yanto. Jadi bisa saya bantu nih Pak? Nah, boleh dijelaskan dulu Ya. nih Mas Yanto nih, kan ini ada dua tipe yang diambil kan peredamannya. Ya. Nah, mungkin boleh sebagai yang expert dukunnya audio di sini, tuh, Mas Yanto deh yang lebih jelasin, saya nggak gitu ngerti ya. Jadi gini, sebetulnya sebelum kita membahas mengenai peredam ya, membahas mengenai peredam, sebetulnya kalau kita bicara mengenai mengendarai mobil ya, dengan Innovazenik itu lumayan kedap, sebenarnya lumayan kedap itu. Ya. Cuma memang ada beberapa hal di sana yang orang yang sudah terbiasa membawa mobil yang mungkin kelasnya di atas itu, yang berasa, wah ini mobil kayaknya harus aku perbaiki nih, perbaiki di sektor untuk cabinnya, kan seperti itu. Yeah. Karena memang kalau saya perhatikan kemarin waktu saya mau pasang di mobil Om Mobi sendiri pun, itu pada saat kita mau pasang peredam, wah saya bilang, oh ini mobil kan sudah kedap, saya bilang gitu. Enggak. Ini mobil memang irit, dia bilang, tapi irit. bukan kedap. Oh, irit tapi bukan kedap ya. Oh, jadi memang dia memang berarti selera orang tuh kan beda-beda ya. Betul. Nah ini yang saya maksud. Biasanya kan persepsi orang mengatakan kalau yang namanya peredam itu biasanya, wah ngapain sih pasang peredam? Peredam mahal-mahal buat apa? Kan gitu kan. Itu toh juga sudah cukup. Nah kemudian pasang peredam itu kan kalau pasang audio yang mahal-mahal aja, gitu loh. Kalau mau pasang audio baru pasang peredam. Seperti kebanyakan itu begitu loh. Begitu. Iya, kebanyakan begitu loh. Betul. Tapi ternyata setelah saya teliti itu pasang peredam itu bukan untuk audio saja, tapi pasang peredam itu adalah untuk membuat cabin itu menjadi nyaman. Oke. Gitu. Jadi kenyamanan cabin itu mempengaruhi kenyamanan dalam kita berkendara juga. Nah, untuk itu peredam ini sebetulnya dibutuhkan oleh hampir semua mobil. Oke. Supaya apa? Supaya mobil itu menjadi kedap, kemudian senyap, kemudian nyaman. Setelah itu kita mau berkendara dengan siapapun akan terasa nyaman. Nah, itu poinnya seperti itu. Memang kebanyakan orang sebenarnya ya Mas Yanto, kalau dia baru ingin pasang audio, dia baru ini ya, baru pasang peredam. Karena biar meningkatkan kualitas audionya itu lebih dapat lah gitu ya, standing positionnya juga dapat, terus menggema suaranya surroundnya ya gitu. Tapi gini nih, misalnya nih Mr. R kan mendahulukan untuk pasang peredam. Misalnya di waktu-waktu kemudian hari, misalnya Mr. R pingin upgrade audionya, kira-kira nanti rusak nggak gitu peredamnya kalau ada dibongkar-bongkar lagi nggak? Atau nggak gitu? Sebetulnya gini, kalau peredam itu sudah permanen. Seperti halnya kita mau membuat suatu rumah, kemudian kita sudah memikirkan jangka panjangnya, kemudian kita membuat pondasinya lebih kokoh. Itu yang akan membuat rumah itu akan menjadi kokoh, walaupun kita nanti akan tingkat 2, tingkat 3 segala macamnya. Begitu. Jadi menurut saya peredam mobil itu sangat prioritas sekali. Berarti peredam mobil itu fondasi. Ini mesti diingat gitu ya. Ini menjadi satu fondasi di mana kita mau melakukan upgrade apapun setelah dipasang peredam, mobil itu akan menjadi sangat nyaman. Gitu. Karena
setelah kita mengatakan atau mengedukasi begitu kepada masyarakat, yang pada akhirnya di tempat kami ini yang pasang peredam rata-rata bukan karena audio, tetapi mereka masang peredam itu buat kenyamanan. Gitu, kenyamanan berkendara. Nah, di sini barulah kita akan membahas mengenai peredam. Sebetulnya memasang peredam di mobil yang tepat itu harusnya seperti apa? Nah, kan kayak gitu. Iya. Jadi makanya saya sudah katakan di awal pada saat saya kemarin dengan Om Mobi itu orang yang smart sebetulnya. Makanya dia tahu ini adalah suatu peluang di mana mobil itu sekarang semuanya membutuhkan ini. Nah, makanya Om Mobi dia mengeluarkan satu peredam yang seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya. Boleh di zoom. Ya, jadi beliau itu betul-betul sudah memikirkan ini, dan ini peredam yang mempunyai dua fungsi. Meredam getaran dan meredam panas. Nah, kemudian peredam ini juga dia tidak berat. Jadi beratnya satu lembar ini cuma 0,8 sampai 0,9 kg aja. Oh, jadi ini ringan. Ya, jadi ringan. Jadi sekarang itu pasang peredam nggak usah khawatir. Wah, mobil tambah berat. Iya, dulu sekarang sudah ada solusinya. Kalau dulu kan peredam dulu tahun-tahun 95 itu peredam kayaknya masih jenis aspal deh. Pintu mobil jadi berat banget deh. Kita tidak pernah mengatakan kalau itu peredam yang bagaimana tidak. Itu semua peredam bagus. Semua peredam itu semua bagus. Mau dia jenisnya aspal apa segala macam bagus kok kayak gitu. Cuma memang memilih bahan peredam yang dia mempunyai densitas yang tinggi, sanggup untuk meredam getaran dan panas tinggi dengan bobot yang ringan. Itu memang ketemunya di sini. Berarti gitu. Ini juga berkat kemajuan teknologi juga nggak kayaknya? Teknologi. Nah, ini bahannya rubber batil. Rubber batil. Jadi rubber ini, kenapa batil rubber ini kok bisa enteng? Karena memang dia kandungannya sangat padat. Perbedaannya di sini. Ada juga yang batil rubber tapi dia lebih berat gitu. Karena ada beda. Batil rubber tuh ada kelasnya berarti. Ada kelas ya. Maksudnya ada kelasnya. Bahannya itu dia yang di sini lebih padat. Lebih padat ini. Padat, betul. Bahan rubber batilnya padat. Kemudian dia ada aluminiumnya lagi di atas. Jadi dia peredamnya ringan, tetapi dia sanggup meredam getaran dan panas yang tinggi. Kayak gitu. Nah, ini menjadi satu lapisan yang pertama. Jadi meredam mobil itu harus ada 4 fungsi. Yang satu itu meredam getaran, kemudian meredam panas, kemudian meredam lagi kebisingan suara dan pantulan suara. Nah, untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara itu terdapat di peredamnya noise kill juga yang Om Mobi punya. Ini untuk pantulan suara dan kebisingan suara ya. Betul. Jadi kalau cuma masang satu lapis saja gimana? Boleh saja, tetapi kebisingan suara dari luar masih masuk. Kayak gitu. Satu lapis ini. Iya. Tapi masih geruduk-geruduk nanti. Iya, kadang-kadang memang masih agak sedikit berisiknya pasti masih masuk. Masih masuk ya. Jadi bukan hanya yang lapisan pertama ini ya. Jadi untuk meredam mobil yang 4 fungsi tadi itu harus memasang 2 tipe peredam. Wajib ya. Wajib. Hukumnya wajib. Kalau cuma satu aja nggak bisa. Kata dukun audio hukumnya wajib ya. Kalau enggak ya pasti ada kekurangan. Ya pas-pasan aja deh kayaknya. Masih mencari-cari ini gimana udah pasang peredam masih begini ya, ada yang kurang. Kayak gitu pasti. Tapi kan otomatis kan melalui Mas Yanto pasti kan sudah disarankan dulu ya sebelum beli. Ya kan, kalau sebelum beli jadi fungsinya tuh untuk ini. Jadi nggak asal misalnya nggak mungkin kalau nggak diomongin dulu. Jadi apapun kalau customer yang keluar dari sini, jadi istilahnya sudah tahu dulu. Nah, tinggal mungkin menyesuaikan budgetnya aja ya. Tapi di tempat kami di Begitu Otoris ini udah menjadi standar SOP kami. Harus jadi, wajib ini harus wajib. Jadi kalau cuma pasang satu lapis aja jangan, sayang. Karena apa? Pada saat kita sudah masang satu lapis, nanti hasilnya kurang begitu bagus, kurang begitu puas ya, karena kebisingan suara masih masuk. Nanti kalau mau ditambahin lagi, bongkar lagi, jadi 2 kali bongkar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memasang peredam dengan 2 lapis, 2 tipe peredam ini sama saja kita memasang 2 mobil, Pak. Serius.
Jadi gini, prosesnya pada saat kita memasang peredam ini, yang pertama itu kan kita bongkar dulu keseluruhan. Iya, Gitu. Kenapa harus kita bongkar? Karena setelah kita teliti, berisiknya suara itu, kebisingan suara itu, kemudian getaran masuk dari suara itu masuk ke dalam kabin itu hampir bisa dibilang 70-80% dari deck. Oh, dari deck. Dari lantai. Bukan dari samping ya? Bukan. Ataupun mungkin dari roda lah ya. Sebenarnya semua lini juga. Ya, tapi yang paling 70% lah ya. Itu dari lantai, dari deck. Dari deck. Betul. Karena pada saat lantai dibuka, ya, itu nanti baru kita tahu, oh, begini ternyata mobilku. Masih nanti kelihatan pas trondol gitu ya. Nanti bisa dilihat pas trondol gitu. Oh, pantes gitu ya kan. Oh, ternyata ini kayak gitu. Oke. Pada saat kita bongkar full keseluruhan, apalagi dinding ban kiri kanan belakang, ya, begitu kita bongkar, oh, rongganya sangat luas sekali di sana. Kayak gitu. Jadi perputaran ban yang sangat kuat di sana itu masuk melalui itu. Dan perputaran itu tidak cuma masuk di satu lini, oh ini di sini aja dipasangnya itu ditempel, nggak bisa. Karena dia masuk semua lini. Dek-deknya semua masuk. Apalagi perputaran ban 4 sisi, ya kan, kanan 2, kiri 2, depan belakang gitu. Muter kenceng banget masuk melalui dek itu. Nah, setelah itu baru kita bersihkan dulu, Pak. Setelah kita bongkar, mobilnya kita bersihkan. Kenapa? Karena pada saat kita mau menempel peredam yang jenisnya seperti ini, yang rapi seperti ini jangan sampai ada kotoran. Oh, nanti nggak melekat sempurna ya? Nggak melekat sempurna. Begitu. Jadi kotorannya itu harus kita bersihkan, kita pel semua. Kayak gitu. Nah, setelah kita pel, udah bersih, baru kita tempel. Nah, ini juga sangat elastis ya. Jadi dalam arti memasang ini, peredam yang tipe ya Omobi ini masangnya sangat mudah. Jadi karena banyak lekukan-lekukan besi di sana, ya, lekukan lantai apa segala macam itu sangat mudah sekali untuk mengikuti polanya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini menjadi satu prioritas di mana memasang peredam itu permukaannya harus bersih total full keseluruhan. Wajib bersih. Wajib bersih. Nah, setelah dipasangan ini, ya, baru naik ini. Berarti kan kita harus nempel satu-satu lagi. Berarti itu prosesnya nggak 1 hari dong ya, Pak? Ya, Mas Yanto ya. Kita masangnya jadi 2 kali itu. Jadi kayak masang 2 mobil kayak gitu. Nah, itu baru bagian lantai, Pak. Lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan, semua full harus rapat, tidak boleh ada celah sedikit pun. Nah, kemudian ngomong begini sih mudah, Pak. Tapi pada saat menjalankannya itu sangat ribet sekali. Kayak gitu. Kenapa saya katakan ribet? Karena gini, kita bongkar mobil, kita juga harus bongkar joknya. Kita harus bongkar karpetnya. Bongkar lagi baut-bautnya segala macamnya. Kemudian konsul boxnya, elektrikalnya. Elektrikal nih. Kabel-kabelnya. Ini nanti nih yang mau saya tanya nih. Waduh, itu benar-benar menjadi satu beban buat kita sebetulnya, kayak gitu. Tapi karena kita itu sudah sangat lama memasang peredam, jadi kita hafal. Jadi tim kita sangat hafal sekali. Oh, untuk mobil ini sudah biasa dilakukan. Cuma memang deritanya buat kita itu adalah begini, Pak. Kita itu harus menempatkan dari semua perangkat-perangkat yang kita bongkar itu di tempat yang baik. Di tempat yang benar, supaya apa? Jangan sampai nanti ada lecet, kemudian bautnya ketukar kiri kanan, kemudian atau bautnya ngedol gitu ya. Kemudian sepatunya itu mesti pas, kayak gitu. Ini sebetulnya suatu hal kecil, perintilan-perintilan. Tetapi ini harus diperhatikan betul. Makanya saya sangat rewel sekali dengan tim saya. Kayak gitu. Kalau sekarang sih udah jalan oke lah ya. Kalau dulu saya mumpet, Pak. Tapi benar juga nih Mas Yanto. Saya pernah dulu memodif mobil saya ya. Dulu saya kan hobi juga dengan mobil gitu ya. Jadi kebetulan dulu Mitsubishi Galant. Tuh kalau ganti jok itu sering banget tuh yang bagian yang kaki-kaki yang di bawah tuh yang kayak plastik tambahan itu nggak bisa lagi nempel. Jadi kayak bagian bawahnya tuh lepas-lepas aja gitu. Ya elah ini kelihatan cakep ya, terus pas di bawahnya tuh rel-rel di bawah itu penutup belakangnya kan plastik-plastik. Nah itu nggak bisa nempel lagi. Entah itu bautnya dol atau mungkin dudukan antar plastiknya juga udah rusak. Nah itu yang sering terjadi sebenarnya Mas Yanto. Tapi di sini enggak ya? Enggak, karena gini.
kita pernah juga terjadi seperti itu, Pak. Tapi itu menjadi pengalaman buat kita yang menyebabkan kita improve terus gitu. Di mana celah-celah mana yang nanti menyebabkan si sepatu misalnya nggak bisa masuk dengan sempurna, kemudian nanti ada seal plate yang tidak bisa ngeplak apa segala macam, kita sudah hafal kayak gitu. Jadi ini tidak boleh harus tebal sekali di sini misalnya, ya kan? Atau di sini kancing nih, kancingnya tuh harus tepat supaya dia bisa masuk plak begitu, kayak gitu. Jadi itu benar-benar satu hal kecil tapi yang kami prioritaskan di sini. Ya, karena kalau begitu hal itu terjadi, kalau kan sekarang zamannya ini ya, teknologi ya, sosial media. Ntar kalau ada ya perintilan yang kecil, gue kecewa dari sana tuh gini-gini, itu yang sangat dijaga ya. Betul. Sebetulnya itu bagian kecil sebenarnya, tetapi di mata itu malah gak indah. Ini yang menyebabkan kita menjadi kesal yang punya mobil nih. Jadi begini, kayak gitu loh, kecil. Sebenarnya yang gede-gede udah bagus, tapi karena bagian kecil yang diperhatikan menjadi nilai minus, gitu loh. Benar itu. Gitu. Jadi nilai minusnya jadi sering kayak gitu. Gitu loh. Nah itu baru kita ngomongin seal plate, door trim, ya, kemudian karpet apa segala macamnya itu harus ditempatkan di tempat yang benar-benar bagus. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Mas Yanto, kan ini Innova Zenix Hybrid, baterainya kan di pojok. Nah, itu ada nggak kiat-kiat tertentu bagaimana biar bisa misalnya pas lagi penerapan pemasangan peredam itu istilahnya tidak terganggu kinerjanya ataupun jadi nanti mungkin ya ada keluhan gitu. Kan selama ini pasti pernah juga lah pasang Innova Zenix Hybrid. Jadi ada kiat-kiatnya dong berarti. Jadi pada saat kita intinya begini ya, pada saat kita masang peredam itu kan harus bagian yang bawah harus semuanya full peredam, kan gitu. Nggak peduli di sana ada baterai, ada apa segala macam, tapi kan intinya ini harus diselipkan di bawahnya. Kan itu. Gitu. Saya kira dilewatin dia. Enggak, jadi ini kan baterai nih. Dia dilewatin yang bawahnya nggak usah enggak ya. Enggak. Itu sama aja pasang peredam. Iya, nanti itu ntar kedengeran juga lama-lama. Kedengeran juga gitu. Cuma memang kita harus benar-benar jeli. Hati-hati juga di situ. Hati-hati dan jeli, dan kita harus tahu kelistrikan mobil, Pak. Jadi masang peredam itu nggak cuma bongkar pasang, nggak begitu. Kita harus tahu juga kelistrikan mobilnya, sistemnya itu seperti apa. Kemudian kalau kita sudah tahu itu, kita bisa tahu, nanti bagian-bagian mana yang krusial, bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh misalnya, atau bagian-bagian mana yang ini boleh tapi harus diakalin, kayak gitu. Nah, contohnya kayak baterainya Innova Zenix. Baterainya sangat besar, itu ada di bangku depan kiri kanan, di bawahnya persis, panjang banget. Nah, di situ kita nggak bisa angkat baterai itu full keseluruhan kita keluarin, enggak, karena banyak soket-soketnya di sana. Kita sangat hati-hati sekali gitu loh. Makanya kita angkat baterainya, kemudian kita geser. Setelah kita geser, kebetulan soketnya kepanjang kabelnya di sana, jadi bisa digeser, Pak. Jadi contohnya seperti ini. Ini baterai, nanti kita bisa geser begini. Karena dia ini kabelnya cukup panjang ya. Cukup panjang. Setelah dipasangin peredamnya, baru kita angkat lagi. Kayak gitu. Dan itu cara yang paling efektif. Jadi semua lini, semua bagian tuh bisa dipasangin dengan peredam. Berarti nggak terlewatkan lah gitu ya. Nggak diakali, maksudnya hanya pinggirannya aja gitu. Bawahnya nggak. Berarti itu baru bagian lantai ya. Kemudian plafon. Ini juga krusial. Bongkar plafon itu nggak mudah. Plafon itu harus kita turunin. Pada saat kita nurunin plafon, nggak bisa dong. Plafon itu pasang peredam di plafon aja bisa dong. Saya bilang nggak bisa. Karena apa? Plafon itu kan luas. Plafon itu kan sangat lebar. Jadi kita bisa mengerjakan peredam dengan sempurna di atas, ditempelkan di plafon. Pada saat plafon itu bisa keluar, Pak. Pada saat ngeluarin plafon, otomatis kita harus bongkar joknya dulu. Baru plafonnya bisa miring begitu keluar, kayak gitu, keluar. Nah setelah itu baru kita bisa mengerjakan peredamnya full dengan sempurna. Nggak bisa, Pak, cuma pasang plafonnya doang, aku nggak mau di sini. Ada yang memang kadang mau plafonnya doang. Iya, plafonnya doang. Karena untuk mencegah bunyi kelenteng-kelenteng gitu ya. Kayak gitu. Wah, ini suara hujan bisa hilang, plafonnya aja deh. Nggak, aku nggak mau. Karena itu sangat berisiko. Plafon itu kita harus keluarin dengan cara yang tepat.
Kalau enggak nanti dia akan miring atau mungkin dia akan kusut. Melengkung bisa juga kali ya? Bisa terjadi. Jadi itu harus sangat hati-hati sekali. Pasang plafon harus sama lantai. Itu wajib. Itu wajib. Ya, gitu. Kalau di sini hukumnya wajib. Plafon harus sama lantai, nggak boleh hanya plafon doang. Betul. Nah, setelah itu plafon itu prioritas. Pasangin semuanya, plafon naik lagi baru lantai. Udah lantai semuanya, ya kan, full, total bisa naik semuanya lagi, kemudian baru pintu. Kalau kita punya tim yang bagian pintu sendiri, bagian plafon sama lantai itu sendiri, kayak gitu. Jadi bisa bekerja langsung berbarengan. Pintu sama lantai sama plafon, begitu. Jadi pasang peredam itu tidak semudah dengan yang kita bayangkan. Benar. Karena pertama kita harus menjaga itu mobil dengan baik, perangkat perintilannya dijaga, kemudian kita juga menjaga tanggung jawab terhadap si customer kita. Gitu. Nah, kalau yang kita ini kan, dan satu lagi, apa nih? Kalau mobil sudah selesai dipasang peredam di sini, kita cuci, laundry, luar dalam bersih full total baru serah terima. Gitu ya? Yes. Sebuah layanan lebih yang dibelikan oleh Begja Autotronic nih. Jadi nggak ada ngambil peredam di sini mobilnya masih bulu-bulu, nggak ada, Pak. Gitu. Tapi gini nih Mas Yanto, kan seperti itu tadi dengan segala SOP-nya. Berarti mobil itu nggak bisa dong hanya sebentar di sini. Nggak bisa. Kan? Jadi kami kira-kira berapa lama nih khusus Innova Zenix Hybrid? Innova Zenix itu atau mungkin rata-rata mobil itu sama aja ya? Hampir sama. Cuma kalau untuk Innova Zenix itu tergolongnya mobil yang large ya, yang besar. Besar. Nah, itu 5 hari, Pak. 5 hari ya? Gitu. Tapi kalau sudah BMW Mercy 1 minggu. Gitu. Yes. Itu karena terlalu banyak sensor kali ya? Tingkat pengerjaannya pasti lebih susah daripada mobil Jepang. Gitu. Pengait-pengaitnya, kemudian joknya, apa segala macam. Prinsip kehati-hatian juga ada kali ya? Betul. Kita harus hati-hati sekali. Berarti sekitar 5 harian ya? Betul. Kita di sini peredam mobil itu, wah, ngeri, Pak. Mobil-mobil Mercy, BMW, ya kan, Mazda, CX-9 segala macam itu pasangin peredam di sini. Kayak gitu. Mantap. Mobil yang sudah sekelas itu masih pasang peredam itu gimana? Iya, ibaratnya kan sebenarnya mobil itu kan sudah kedap ya. Betul. Makanya saya selalu bilang, jangan pasang peredam di Begja, saya bilang. Jangan. Wih, gile. Jangan pilih saya. Ya, kan? Ini jangan pasang di Begja. Waduh. Ini bahaya. Waduh. Begitu pasang di sini. Malah dengan kata-kata begini makin tambah laris Begja Autotronic. Iya kan? Soalnya kalau udah pasang di sini, Pak, semua mobilnya pasti minta dipasang. Iya. Gitu, Pak. Memang pekerjaan tambah banyak tapi omset naik. Sebenarnya kayak gitu. Oke, terima kasih loh Mas Yanto gitu atas segala penjelasannya ya, detail banget. Kita di sini juga bisa tahu ya. Jadi semua bro yang nonton Selato Channel ini jadi mendapatkan pengetahuan bahwa peredam itu bukan untuk audio saja ya. Peredam itu lebih kepada fungsinya, yaitu ingin kenyamanan lebih kenyamanan lebih dari standarnya. Memang mobil Mercy aja sama BMW aja masang juga. Padahal itu mobil sudah kedap. Berarti orangnya pingin sangat kedap. Sambil menikmati kenyamanan kabin dan mendengarkan musik. Betul. Karena begini, Pak, pada saat udah dipasangin peredam full total menggunakan yang ini nih di dalam mobil itu enak banget, Pak. Ngomongnya tuh juga, ngobrol juga nggak usah teriak-teriak. Iya, bener itu. Sangat natural gitu. Iya, beneran. Apalagi sound systemnya ya. Speaker standar bisa jadi enak. Speaker standar bisa jadi enak. Iya. Terima kasih banyak ya, Mas Yanto, sebagai dukun audio Begja Autotronic. Oke, thank you, Pak. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Selato Channel. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, bro. Dan ini juga Begja Autotronic itu punya YouTube channel. Betul. Anda di sana banyak akan dapat informasi mengenai audio apa yang terbaru dan fungsi-fungsinya, dan juga mengenai pengetahuan mengenai peredam kabin. Nah, itu di sana akan banyak Anda dapatkan lebih. Jadi juga subscribe juga
channel Begja Autotronics dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yes. Dan juga follow juga ya Instagram dan juga TikTok Slato Channel, semua namanya sama Slato Channel. Yes, dan Instagram kami Instagram Begja Autotronics ya, dan TikToknya juga Begja Autotronics. Oke. See you bro in the next video. Bye.